Halo semua, selamat datang di channel Beta Marsiajar. Kali ini kita akan belajar di subtema 2, masih di tema 1, subtema 2 pembelajaran 1, yaitu tentang hewan sahabatku. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Oke, negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Contohnya Indonesia. Indonesia itu binatang endemiknya itu adalah burung cendrawasih. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yang pertama itu generatif, dan yang kedua adalah vegetatif, sama seperti perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara generatif dibagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Perkembangbiakan secara generatif sama seperti perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada hewan juga perkembangbiakan generatif pada hewan yaitu perkembangbiakan secara kawin, yaitu bertemunya sel sperma dengan sel telur. Perkembangbiakan secara generatif yang dimaksud dengan ovipar adalah perkembangbiakan secara bertelur, vivipar adalah secara beranak atau melahirkan, sedangkan ovovivipar adalah bertelur melahirkan. Sedangkan vegetatif, secara vegetatif dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama itu fragmentasi, yang kedua adalah membelah diri, dan yang ketiga adalah tunas. Nah, sekarang mari kita pelajari apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara ovipar. Perkembangbiakan secara ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut dengan ovipar. Ini adalah contoh hewan yang bertelur atau ovipar. Burung cendrawasih, burung merak, ikan, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Ini adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Kamu kenalkan semua hewan itu? Nah, sedangkan yang ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan, disebut ovovivipar. Pada saat keluar dari dalam tubuh induknya berbentuk telur, dan begitu keluar dari tubuh induknya telur langsung menetas. Berikut adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ular ini termasuk ular piton dan ular kobra. Tidak semua ular ya. Ini juga pari, kadal. Oh, kita ulang. Ini ikan hiu. Ikan hiu termasuk berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ular piton, ular kobra. Ini pari, dan juga kadal. Nah, kamu sudah tahu bagaimana itu perkembangbiakan secara generatif. Sedangkan ini, sekarang kita akan belajar cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama adalah tunas. Tunas adalah hewan di mana anakan tumbuh pada tubuh induk hingga anakan tumbuh dan berkembang, dan kemudian akan melepaskan diri dengan sendirinya dari tubuh induknya dan menjadi hewan yang baru. Ini adalah cara perkembangbiakan secara tunas.
Contohnya adalah hewan hidra. Di sini ini tubuh induknya. Di sini ada satu hewan yang kecil. Nah, dia akan tumbuh semakin besar di tubuh induknya, sehingga nanti akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Jadi ada dua, inilah anakannya. Ini adalah hewan hidranya. Selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan cara membelah diri adalah perkembangbiakan dengan cara membelah diri hewan dengan membagi dua bagian hingga menghasilkan dua hewan yang sama hingga sulit dibedakan mana induk dan anakan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah amuba, paramecium, dan eglena. Nah, begini adalah cara perkembangbiakan secara membelah diri ini hewan yang bersel satu. Selanjutnya nomor 2, kemudian mulai dia membelah diri, baru nomor 4-nya ini, nomor 5-nya ini, selanjutnya akan ada 2 hewan yang tidak bisa dibedakan mana induk dan mana anakan. Selanjutnya adalah perkembangbiakan fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara melepaskan anggota tubuh menjadi anakan. Tubuh yang dipotong akan tumbuh kembali seperti semula. Dengan bagian tubuh yang dipotong atau anakan akan tumbuh berbentuk induk. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah cacing pipih dan bintang laut. Nah, kira-kira seperti ini cara perkembangbiakan, cara fragmentasi. Ini hewan induknya pertama. Induknya ini pertama. Nah, kemudian dia akan bagian kepala akan membentuk lagi satu anakan hingga dia nanti berbentuk menjadi dewasa. Ini juga bagian ekornya juga. Nah, selanjutnya bagian tengahnya juga. Nanti akan ada beberapa hewan baru. Begitu juga dengan bintang laut. Bintang laut mungkin hanya satu bintangnya itu aja bisa membentuk hewan yang baru. Sekarang kita masuk ke potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Ini adalah Brunei Darussalam yang kecil ini. Ini Brunei Darussalam, ini petanya. Brunei Darussalam adalah negara dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Ini karena minyak bumi dan gas alamnya. Kira-kira seperti ini pengeboran minyak bumi di laut lepas. Minyak bumi dan gasnya. Brunei Darussalam ini penghasilannya adalah minyak dan gas. Selanjutnya adalah Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertanian diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan perekonomian di negara Filipina. Selanjutnya kita masuk ke Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas. Kita sekarang mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam di Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Jadi kamu bisa melihat apa saja mata pencaharian masyarakat yang ada di Indonesia. Masih banyak selain dari sini, masih banyak yang bisa kamu identifikasi seperti dari hasil laut, pariwisatanya juga, dan lain sebagainya.
Kamboja. Sebagai negara yang dialiri Sungai Mekong, negara ini adalah subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang terbesar ialah padi dan karet. Selanjutnya adalah Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati masyarakat Laos. Ini adalah beberapa hasil pertanian dari masyarakat Laos. Kamu kenal ini kan? Ini hasil pertanian padi. Selanjutnya ini adalah kopi. Ini adalah kapas. Ini adalah tembakau. Selanjutnya ini adalah jagung. Selanjutnya adalah Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak dan gas bumi yang diekspor ke negara lain, produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara paling maju di ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Ini adalah gambar perdagangannya. Industri dan pariwisata. Itu merupakan perekonomian, kegiatan ekonomi utama di Singapura. Selanjutnya adalah Thailand. Thailand sering disebut juga sebagai lumbung padi di ASEAN. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah di pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Selanjutnya adalah Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomian. Pariwisata dan turis merupakan perkembangan ekonomi. Bidang penduduk lainnya adalah seperti usaha jasa, bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Ini juga merupakan hasil perekonomiannya, yaitu pertanian, perikanan, dan kehutanan. Juga minyak bumi dan gas, dan pertambangan. Nah, demikian perekonomian di negara-negara anggota ASEAN. Kamu dapat mengidentifikasi, membandingkan 2 atau 3 sektor ekonomi di negara-negara ASEAN. 2 atau 3 negara. Selanjutnya, simaklah dengan saksama teks yang dibacakan. Gunakan diagram halaman 72 untuk mencatat ide pokok yang kamu temukan. Dengarkan, simak dengan baik-baik yang saya bacakan. Bebek.
Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Sekian pelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.